Oke. Nah, kita selanjutnya membuat bab 3 metode penelitian untuk perancangan sistem informasi. Seperti biasa juga ya. Kemarin bab 1, bab 2 dia harus dibawa sinopsis gambarnya. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai saja. Ini kita harus membuatkan datanya dulu agar AI-nya nggak bias. Dia paham apa yang akan dikerjakannya. Kalau data sains, datanya dulu harus ada, baru bisa dikerjakan. Kalau perancangan sistem informasi harus ada dulu, kita ciptakan datanya, baru bisa jalan. Oke, ini seperti biasa ya, kita bacakan dulu agar dia tidak bias. Jangan sekali-sekali kita tanyakan buat ini nggak bisa, kita harus ada data dulu. Oke, seperti biasa ini copy lagi. Copy lagi. Ya pakai thinking ya nak. Ini ada 2 versi. Extended dia seperti lama, butuh waktu. Ini ada thinking biasa, berpikir biasa. Ini kelebihan AI 5.1. Oke, kita bacakan saja dia. Oke. Oke, kita buat. Apakah Anda memahami data yang di-upload sebagai sumber informasi dan brainstorming? Misalnya ya. Kenapa saya buat ini? Biar supaya dia mengingat. Mana tahu dia lupa. Oke, dia akan ingat semua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat datanya. Yang mana itu Pak? Ini dia. Berdasarkan apa? Data yang ada tadi. Jadi nggak bisa tiba-tiba datanya ada gitu ya. Oke, kita harus buat datanya dulu. Jaga ini ya, lanjutkan sebelumnya dia minta apa? Analisis ya semua kan? Ini dia. Kita buat analisis fungsi, fungsional, konteks, diagram, DFD level 01, ERD semuanya. Nah, ini kalau udah jadi, ini sudah 80%, 60%. Otaknya udah jadi, frameworknya udah jadi, tinggal pengembangan. Nah, ini mau kita bangun dulu. Nah, bedanya tadi datanya harus ada dulu. Karena rata-rata Anda menggunakan localhost, betul kan? Localhost, XAMPP, phpMyAdmin, Bootstrap, Native ya, dan MySQL. Jadi kalau mau dirubah nanti pakai apa? Saya tinggal mau pakai kode Nectar, mau pakai Laravel, apapun bebas. Nah, ini generalnya ya, implementasinya. Tinggal ganti ujungnya ini. Nah, ini dia. Ini buat aplikasi pintar lah Anda.
Asal paham logikanya lah. Baru saya masukkan ini. Ini akan saya ganti. Oke, saya minta jadi 1500 lah biar panjang sedikit. Nah, dia memahami. Nah, biarkan aja dia membaca. Kan dibacanya kan? Contoh DFD, DRD, desain input. Nah, biarin aja dia baca terus bagus-bagus. Oke, ya. Karena ini butuh pemikiran yang panjang, kita buat. Ya, jawab di Kampas Baru ya. Oke. Susun ulang ya. Lakukan susun ulang berdasarkan oke. Dan jaga integritas. Saya selalu membawa ini. Oke, copy dulu sebelum kita selesaikan. Kita kasih dia pemikiran terakhir mendalam. Nah, ya. Ini udah dibaca, jawab di Kanvas Baru, jaga ya, jangan lakukan ya. Oke, dia kan baca. Nah, ini dah. Nah, dia udah mulai, kan baca kan? Observasi lapangan, konteks diagram, PFD, DRD. Nah, untuk memastikannya, kita pastikan deh sekali lagi. Untuk memastikannya, lakukan analisa logis ya dan revisi sesuai dengan hasil rekomendasi dan susun ulang kembali dengan style heading terstruktur. Kita uji sekali lagi ya, biar dia tidak error. Sesuaikan lagi. Saya minta revisi sebelum kita kopikan dia ke sini. Oke, nah dia udah baca ya, udah ada revisi. Saya memahami, setelah memahami, dah. Oke, nah ini kita copy untuk menjadikan datanya. Copy. File, new. Dah. Oke. Selanjutnya kita ajarkan dia biar supaya lebih pintar ya tentang data itu. Nah, di sini kan ada form 3. Belum selesai ya. Nah, saya coba akan
kembangkan sedikit ya, biar dia paham. Oke, ini ya. Kopikan saja. Saya paham ke sini dah. Ini dia 500 kata aja. Kita kembangkan sebelum dia panggil sebagai frame-nya. Oke. Copy saja. Oke. Ini DD ya, copy. Dia udah membentuk kan? Dia udah mulai membentuk ini. Ada belum bentuk kan? Belum bentuk. Nah. Oke, kita kopikan saja. Oh, desain inputnya udah mulai kebentuk. Desain outputnya udah mulai kebentuk. Nah ini dia kan baca dari sini semua kan. Jadi dia nggak error, nggak bias.
Kita copy. Oke, udah jadi ya. Udah set interface-nya. Copy. Kocak. Oke, copy saja, nggak usah dulu Anda baca, Anda paham nanti Anda pasti bentar ya. Ini pasti bacanya nanti. Gitu kan. Oke, kita selesaikan dulu ini ya. Ya, SMPP-nya udah mulai dikenalkan dia. Nah, udah mulai kan mengenalkan. Nah, udah mulai berurut. Oke. Kita akan menciptakan datanya. Oke. Salah copy. Kita hapus dulu ini. Baru kita masukkan yang ini dulu. Salah. Ujian lagi. Copy. Karena ini dua metode ya, paksa saya gunakan dua metode ya. Kuat dan ini box boosting. Oke ya, perhatikan. Oke. Nah, ini terakhir adalah ini analisis ya. Oke. Saya ambil aja ini sekalian lah. Oke. Copy. Oke, kita ini selesai untuk ininya, untuk menjadikan cara berpikirnya AI-nya. Copy lagi.
save. Oke, ntar dulu. Nah selanjutnya, nah ini dia. Oke. Oke ya. Nah selanjutnya ya ini sesuaikan jadwal ini. Oke, kita masuk ke buat database-nya. Bagaimana buat database-nya? Kita simpanlah ini bebas ya namanya. Saya bikin framework ya. Framework Vim apa ya? Vim modelnya ya. Sistem aja, framework sistem. Atau framework PSI. Nah, salah. Framework kasir aja lah. Oke, kita buat, terus letakkan dia di mana file yang Anda kerjakan. File save as apa tadi namanya? Ya, ini penerapan copy. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan tadi bahannya, belum selesai kan? Belum. Masukkan yang kelima. Nih. Ya, ini data yang akan kita cari. Oke, ya. Sudah masuk. Nah, baru Anda letakkanlah tadi dia di sini. Saya bacakan sekali aja ya, baca aja ya. Oke, saya ini bacakan sekali untuk dia mengingat ya. Yang ini sumber filenya ini. Mana tadi? Oh, yang mana? Berasal dari ini, kita copy kan. Untuk mengingatkan dia saja biar konsisten. Oke. Ya, penerapan metode V. Dia akan baca sebagai lanjutan. Kita akan membuat database-nya. Agak lama dia, karena baca. Saya tidak menemukan file. Nah, kalau nggak menemukan file ya, berdosa lo. Ada kok. Oke, kita coba mengenalkan dia. Oke, nah. Oke. Oke, dah. Nah, selanjutnya kita masuk ke database. Ini intinya nah. Buatkan tabel berasal dari sumber file, yaitu ini inti ya. Nah, ini inti. Saya suruh buatkan tabel ya. Saya pakai yang standar aja, biar semuanya cepat ya. Kalau Anda pribadi buat nanti ya.
Dia membuat tabel kan. Ini tabel udah mulai. Dia mulai narik data. Oke, perhatikan. Ini tolong dilihat bagi yang PSI ya. Jangan yang lain-lain dikerjakan. Biar selesai bab 3 Anda. Saya buat berapa jumlah SQL dan ini tabel SQL yang benar. Dia udah mulai masuk. Udah mulai munculkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berasal dari mana? Dari data yang kita masukkan tadi. Dia ngembangkannya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya bisakah Anda ini Oke, saya copy dulu sebagai dia pengingat ya untuk ini untuk tabel. Tabel ini berguna nanti untuk database Anda ya. Tabel database ya, database. Ya, ini berguna untuk Anda nanti. Ya, kita kopikan. Saya ambil dari sini. Dalam sistem kasir ya saya ambil ya datanya dari sini. Oke. Kopikan aja, letakkan dia di sini. Jadi kan baru kita ini minta dalam bentuk SQL. Jadi Anda nggak pusing lagi membuatnya. Jadi tinggal masukkan ke MySQL, PHP-MyAdmin. Kan jadi kan? Oke, nah setelah itu gabungkan. Saya minta mau jadi gabung. Nah, oke kita gabungkan biar jadi satu. Ya kan masih berantakan di atas kan? Udah jadi satu kan? Udah. Ya kan? Copy. Masukkan sini. Tambahkan lagi pengetahuan AI Anda nanti. Apa? SQL untuk tabel kasir. Oke. Udah biarin aja di situ. Oke, save lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram.io-nya. Kita buat IRD-nya. Gimana buat IRD-nya, Pak? Nah, ini pakai aplikasi ini. Perhatikan ya. Create. Oke, saya ambil ini, buatkan skripnya ini, kopikan. Ya. Copy yang tadi, skrip yang udah digabungkan, baru Ctrl Shift paste enter. Ya buat IRD-nya penting. Oke. Nah, copy balik, pastekan di sini. Udah jadi kan? Relasinya udah jadi. Ngapain pusing-pusing kepala Anda memikirkan bagaimana buat relasi? Inilah yang saya bakar duit itu, belajar online itu. Bakar duit saya. Apa lagi? Ada dusta di antara kita? Tidak. Yang itu Anda mendustai saya. Ada. Jadi kan?
Dah, kita screenshot. Ini berguna. Copy. Nah, ini masukkan tinggal kan udah ada ERD-nya. Banyak ke banyak, banyak ke satu. Ini kan 0 dan 1 kan. Nah, ini. Oke, copy. Masukkan di sini. Tulis ini IRD. Dah. Save. Nah, selanjutnya Anda akan membangun struktur foldernya. Nah, ini dia. Nah, ini kita kan buat aplikasi kan. Nah, nanti sabar dulu, bro. Sabar dulu. Nah, ini buatkan saya ya, ini. Buatkan saya struktur foldernya. Jadi kan? Nah, ini masih struktur folder. Nah, udah. Apa lagi? Ayo mau bilang apa Anda? Udah jadi. Nah, tinggal pemahamanmu di situ, tinggal kau belajar. Cuma lah kau bayar AI banyak, kayaknya apa yang kau manfaatkan. Nah, ada pembantumu kok. Kopikan. Tinggal ini file-filenya. Buat foldernya di PHP. Nanti saya akan saya tunjukkan kepada Anda. Oke, nah ini saya ambil Ctrl 1 ya. Oke, dah ya. Nah, save ya. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita masukkan bahannya yang ini. Ini buat generator. Nah, nanti apa itu generator? Oke. Kopikan dulu. Nanti akan saya jelaskan. Generator itu adalah kita akan buat folder otomatis. Ctrl Shift V ya. Kita akan buat folder otomatis. Ini ya. Nah, kan ini generatornya. Oke, dah. Ini copy. Buat new. Buat file. Save. Oke, tambahkan dia di download. PSI ya. Buat dia generator file .php. Nah, nanti saya kopikan dulu ini ya, copy save. Dah. Oke, perhatikan. Nah, di sini akan saya coba tambahkan bagaimana saya menjalankan di mana tadi? Ini lagi. Copy. Ini akan saya tambahkan sama Anda. Saya kopikan dulu. X. Salah. Copy. Oke ya, ini generatornya ya. Ini isikan skripnya tadi. Note. Oke. Catatan ya, setiap itu ada note catatan. Oke, kita buat. Udah ada install localhost mpp php admin dari terminal DPSK. Pasti kau berarti O-nya besar. Install sampp dulu, nah, kan? Nah, menyimpan foldernya, htdoc. Nah, ini kan ada patch-nya. Lengkap loh. Nah, generate. Nah. Oke. Nah. Pastikan. Nah, ini udah jadi. Udah jadi aplikasi apa Anda?
struktur folder. Nah, selanjutnya ujung tombaknya. Saya tidak paham bro. Nah, ini dia. Agak enaknya AI-nya di sini. Saya tidak paham bro. Saya mau membuat aplikasi, bantu saya secara bertahap dalam membuat kau paham. Ya. Lakukan dengan rekomendasi dan tahapan yang Anda berikan bro. Gas barang Tuhan. Dap, kopi. Inilah yang saya bakar gopek itu. Demi Anda, bukan demi saya. Jas barangnya. Tahap 1 install, tahap 2 menjadikan proyek, kan ada. Membuat folder, buat ini, go, kan ada. Tinggal tanya-tanya aja dia. Ya itulah tata cara pertamanya. Ini sudah jadi ya, ini udah jadi. Kita save kembali ya. Oke. Ini saya rombak lagi. Saya harus buang dia karena ada tambahan, otaknya udah ditambah. Tadi belum ada otaknya. Udah saya tambahkan pengetahuan sama dia kan. Nah, kita masukkan dia balik barangnya. Nah, dan pintar dia balik. Baru kita masuk ke tahap inti. Nah, bab 3-nya. Saya minum dulu. Nanti pasti O-nya kau panjang. Tengok. Oke. Dah. Ini dibiarin aja, kita masuk ke tahap inti nih. Bab 3 PSI, oke. Tadi judulnya apa tadi? Oke, saya pindahkan dulu ini. Mana nyewaknya ini tadi, oke. Copy ya, pindahkan menjadi ini. Kita harus kenalkan dia lagi, oke. Baca lagi seperti biasa, ya agak lama sedikit ya. Saya mau cepat aja ya, pakai instan aja dulu. Oke, biar agak cepat ya, waktunya sedikit. Takutnya nggak terkejar dengan 1 jam. Jadi ngerjain project ini kalau Anda sudah paham berapa? Seminggu nggak sampai. Makanya kayak ini ya, buat ini. Dalam satu folder itu juga, makanya lebih enak pakai account privat. Jadi kita beruntun dia, kita capek ya udah berhenti. Oke, kita harus kenalkan lagi dia biar nggak lari dari kehidupnya, dari kenyataan AI-nya. Jadi agak halu dia. Anda pula tanyakan, buatkan saya program ini ya. Anda makin halu lah dia harus dikenalkan dulu. Nggak bisa dia. Itu namanya intelijen yang ditanamkan, bukan berdasarkan rekomendasi dia. Kita udah masukkan kan data-data kita kan, dia nyusun. Oke, saya masukkan lagi ini. Oke, saya ingatkan dia judulnya. Oke, saya ingatkan lagi dia ininya. Oke, dia judulnya udah ingat. Tak lupa saya masuk sumberkan ini, saya ingatkan kembali sebelum kita lanjut. Cukup kita ingatkan dia aja. Oke, copy. Oke, dia udah ingat ya. Nih, saya udah paham ya. Oke, baru kita seperti biasa kita masukkan prompting 2-nya sampai dengan inilah syarat-syarat biasa kayak bab 2 dulu kan. Masukkan. Jam selanjutnya deh.
Jam berapa itu? 11 ya 11.45 ya. Oke, saya cepat. Saya kebut ini. Oke, biarkan saja ya. Oke. Oke. Oke, udah. Selanjutnya udah ya. Oke. Kita masukkan gambarnya tadi. Mana gambarnya, Pak? Yang ini tadi. Mana ya gambar tadi? Oke, copy. Makanya bab 3 itu datangnya dari bab 2. Nah. Dia akan baca. Biarkan aja dia membaca. Ini dia kita buat. Wih, pakai bahasa Inggris pula lagi deh. Revisi, terjemahkan. Nah, oke. Oke, udah mulai tersusun ya.
Udah boleh muncul use case kan. Nah, ini yang penting. Desain input, oke. Cantik, oke. Diagram sistem, oke, oke. Nah, kita susun dulu. Udah mulai pandai deh. Udah mulai pintar ya. Oke. Inilah yang akan kita jadikan bahan. Bab 3 tadi kita buka ya. Mana bab 3? PSI. Saya hapus. Tadi ini ya, untuk data science saya hapus. Ini kalau ini untuk membuktikannya, kalau data ini dari awal. Ini kita close lagi. Oke, mana barangnya? Oke, kita copy aja. Oke, copy. Oke. Oh, mana nih? Coba ya, sekali lagi galeri nih. Jaga lari. Nggak secantik yang ini. Tapi kalau nggak muncul ini kita ambil. Oke. Ini aja kita ambil, nggak bagus. Ini kenapa saya ambil dia lengkap ya? Alasannya lengkap ya, bukan kenapa. Dia memenuhi semua unsur, terutama UML-nya. Oke, kita ambil ini saja, copy. Oke, kita pindahkan ini sebagai outline. Yeah. Selesai barang tuh. Nah, ini tinggal Anda kembang-kembangkan ya. Contoh ya, saya akan percepat sedikit yang contoh ini. Ini yang pertama. Ini khusus desain input, ambil untuk desain input. Khusus untuk desain output, buat desain output. Desain file untuk desain file. Membangun framework. Nah, nanti akan saya coba demokan. Saya ngambil yang ini dulu. Contoh satu aja. Ya. Saya kopikan di luar, saya nggak pakai itu lagi. Karena saya sudah dapat yang ini. Kopikan yang ini. Oke. Nah, Pak, ini kan panjang Pak. Seberapa? Kalau saya biar supaya apa nggak banyak kali, cukup 1 sampai 1,2 aja cukup. Ya. Karena target duit saya cuma 2. Ya aja ambil. Ini termasuk inti. Oke, kopi tinggal Anda pastekan di sini. Oke, gaskan. Selesai. Barang. Salah, kebesaran ini. Oh ya. Ini harus Anda enter dulu. Ini hapus. Oke. Ya kan? Nah, ini seterusnya begitu ya. Bidang ini masukkan untuk ini. Nah, saya coba sekali lagi ya. Oke. Copy. Oke, sampai dengan ini ya. Buat lagi yang baru. Nggak usah pikirkan itu ya. Masukkan lagi barang yang kedua ini. Perhatikan sampai dengan pengujian sistem ya. Itu yang diambil. Saya mau lompat ke bawahnya.
Ini sama ya, observasi langsung wawancara. Nah, ini biasa deskripsi. Kan sampai pengujian sistem kan? Ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Nah, ini nggak usah. Kita sampai pengujian sistem. Oke, kopikan saja. Sampai dengan ini. Makanya saya minta dia 1500 ya, bergampang. Ya udah. Ini jangan ini ya, ini aja observasi hapus langsung, kata langsungnya hapus saja. Rapi-rapikan aja nanti ya. Nah, ada yang pentingnya lebih dari situ. Oke. Jadi, anggap saja sudah ini jadi ya. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Ini kita akan bangun UML-nya. Bagaimana caranya, Pak? Ya, perhatikan. Kita akan menggunakan namanya ini. Nah, ini khusus UML. Kau cari namanya khusus UML. Tinggal kau copy saja. Linknya copy. Oke. Udah saya kasih ya. Copy. Pindahkan dia di sini. Oke. Enter. Biarkan saja dia berlalu. Oke. Copy lagi balik. Nah, ini kau fokus di sini. Buatkan kodenya. Oke. Copy barang tuh. Pindahkan di sini. Ambil datanya ini. Use case-nya ambil. Oke. Copy. Pastekan di sini. Sambil menunggu. Oke. Kan ada ini aktornya kan? Copy. Dia minta apa? Di use case. Cari bacaannya use case. Nih. Ya. Klik. Cari barangnya nih. Sabar. Nanti jaringan pun agak lambat. Oke. Lamanya jaringannya, wow. Oke. Oke. Ini kan masih jelek kan? Oke. Rapikan. Harus ada kotak di tengah. Ya, nih sistem yang dibangun. Kan kayak gini kan jelek nih. Nah, ini kan. Ini vertikal apa horizontal ini? Ini vertikal apa horizontal? Vertikal ya. Harus visualisasi. Tadi vertikal gini ya? Horizontal. Rapikan aktor dan sistem. Oke, kita tab. Ya. Maksud saya gambarnya letaknya di sini, di tengah. Ini kan boleh sebenarnya seperti ini, boleh aja, nggak ada masalah. Coba analisa yang logis dan buat sesuai dengan reaksi. Oke, saya coba dulu di analisa logis ya.
Nggak mau kan? Berarti bukan vertikal dia. Kenapa saya harus lakukan ini? Karena dia sedikit. Kayak gini gambarannya. Nah, sedikit kan? Masa kayak gini sih? Sistem yang besar kan? Makanya saya tambahkan tadi apa? Analisa yang logis dan buatkan sesuai dengan rekomendasi. Oke, kita copy. Oke. Nah, ini udah masih mending. Oke. Oke, ini udah mending ya. Bisa nanti kalau kurang yakin Anda kasir ya, ini kopikan di sini. Anda pastikan saja hapus. Copy, masukkan barang di sini, baru deskripsikan. Ini kan akan tadi tabel, sekarang gambar. Oke, siap. Ya, udah kan gambar use case with system diagram. Nah, capek Anda, kopikan, gas. Nah, saya barang Pak. Apalagi membuat apa? Use case Anda, penting Anda. Mana lagi? Mana main? Nah, Ctrl E, ingat gambar itu di bawah. Tabel di atas. Oke. Masuk yang kedua. Balik lagi ke sini. Yang mana? Yang ini kopikan. Oke, dah dengarkan ya, perhatikan saya masukkan ini. Gua masukkan lagi yang tadi kelas diagram ya. Copy. Masukkan di sini. Oke, biasa lakukan analisa yang logis dan berikan buat berdasarkan hasil rekomendasi. Saya tambahin, ya. Saya tambah ya. Oke, nggak ada dusta di antara kita. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dah, ada mulai belum cantik kan datanya kan? Oke, karena ini oke. Revisi berdasarkan pembahasan di atas, buatkan code UML-nya. Oke, gas. Mana tahu oke. Copy, mana tahu dia tidak jalan ya. Ini dia. Ini note. Saya kasih note di sini. Oke. Ya. Copy, ini di mana tadi letaknya? Di kelas diagram. Perhatikan kelas diagram. Mana? Yang ini. Masukkan barangnya.
Bukan sulap, bukan sihir. Sabar. Ya, belum jadi nih. Nah, ini kan, kayak gini kan. Buatkan vertikal. Buatkan visual vertikal. Oke, kita tunggu barangnya. Nah, jadi kan datanya kan. Gambar kayak gitu. Udah lah, ini aja lah. Waktunya nanti payah lama. Kita kopikan dia di sini. Oke. Pasti kan? Wah, lamanya ya Allah. Ya tinggal seperti tadi ya. Buat yang ininya ya. Data ini 150 kata ya. Seperti biasa. Oke, saya coba akan saja dulu ini. Untuk yang activity diagram, kopikan saja. Jadi semua ada bentuknya, nak. Oke. Sambar menanti, oke, kopikan saja. Oke, ya saya buat sekali lagi ya, contoh ya, lakukan rekomendasi. Kan? Ya rapikan kan? Ada tunai dekat. Ini ada di mana tadi? Di activity diagram. Cari activity diagram. Mana activity diagram yang ini? Udah enak buat UML-nya gampang. Cengata. Oke. Kita tunggu hasilnya apa. Nah, copy. Nah, udah jadi kan? Sistem kasir kan? Satu lagi, sekuensi diagram. Ini komponen diagram tetap UML ya, nak? Diaplan ini UML. Ya. Ini contoh ya, copy lagi. Karena waktunya saya cukup. Mana tadi barangnya yang ini? Copy. Jadi kan, nah kita buat logis, udah langsung otomatis ya, nggak usah lagi direvisi. Atau mau dibuat Pak, boleh kita tes, gaskan sekali lagi. Oke, copy. Di mana tadi lupa saya? Ini letaknya di mana sekuensi? Ini belajar aja. Oke, sekuensi.
Jadi kalau development kalau kayak komponen ya, letakkan. Takut saya nggak terkejar, ada inti yang harus saya selesaikan sama Anda. Ini akan Anda bilang, oh bulat. Oke, kita tunggu dulu. Keluar kau. Oke, selesai permasalahan hidupmu. Nah, ya, tinggal deskripsikan. Nah, udah kan? Udah. Oke, kita lanjut kepada desain input. Nah, ketika jumpa desain input, maka cari desain input. Saya bikin ini desain inputnya 1500 ya. Oke, kita buat desain inputnya dulu. Perhatikan ya. Ya, kita kopikan dulu ini. Perhatikan bagus-bagus. Ini untuk Anda, bukan untuk saya. Desain input. Kopikan ini. Ini dikembangkannya menjadi 150. 1500 kata. Udah, kita sabar aja. Oke, kita lihat apa? Oke, kampas baru logis. Oke. Nah, di sini dia belum ada loginnya ya, Nak. Saya mau tambahkan nanti. Oke. Saya akan coba tambahkan ini. Ini di atas terbalik. Copy, saya masukkan yang ini. Nah, kita mau buat login. Login itu pasti harus ada. Nggak mungkin nggak ada. Buat aplikasi pasti ada tambah login. Oke. Nah, udah mulai disusun kan? Oke. Mana deh? Struktur orang. Mau di sini berarti lupa deh. Copy. Kenapa saya harus buat ke ini? Biar dia banyak, Nah. Biar dia gambarnya kompleks. Kompleks dia. Oke. Ya, siap. Oke, cantik datanya. Oke, cantik. Cantik datanya. Oke. Oke, cantik. Oh, perfect. Saya suka datanya ini. Oke, kita ambil yang ini saja. Copy sampai dengan copy. Pindahkan di sini.
Salah. Oke, nah selanjutnya yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah bukan sulap, bukan sihir ya. Perhatikan bagus-bagus, ini menegangkan. Nah, ini dia. Jam. Salah. Nah ini username, penjelasannya. Ini yang akan kita buat menggunakan ini dia. Inilah buat interface-nya nak, desain inputnya. Yang mana itu Pak? Ini wireframe. Wireframe ya, wireframe. Kopikan saja. Paste. Ambil barangnya ini. Desain inputologi ya, copy. Biarkan dia menerjemahkannya, nggak usah kita pikiri. Jadi sabar, codingnya akan jadi. Bukan coding si interface, codingnya belum tentu. Oke, nah ini perlu Anda pertegas, lakukan analisa. Kenapa? Biar supaya program Anda stabil ya, lakukan analisa. Oke, ini tadi mana nih? Saya mau ambil ini. Kopikan ya, karena dia nggak baca dia di situ, biasanya otomatis saya pindahkan sini. Oke. Kita copy, ya bukan sulap bukan sihir, perhatikan. Oke. Waduh, jaringannya lama. Ya Allah ya Rabb, laminnya jaringan. Wih, lamanya tutorialnya. Tutorials. Tutorials.com. Wih, lamanya ya Allah. Ya Rahman. Lamanya ya Allah, mati kita. Oke. Ini bebas ya, gunakan compilernya ya. Tadi ini lama ya, saya nunggu yang cepat-cepat aja. Oke. Saya mau nyari yang cepat aja. Oke. Kopikan, paste. Terus ya. Interface udah jadi. Ini memang masih jelek ya, namanya interface kan, namanya perancangan. Gak harus cantik dulu kan. Udah tinggal screenshot. Ya seperti biasa copy paste ya, kopikan pindahkan di sini. Oke. Dah, kita kopikan yang lagi ya, yang dua ini. Copy lagi ya. Copy, pastekan lagi. Oh ya, ini ya satu lagi lupa saya. Aduh. Ini kan udah jadi nih ya. Copy, jangan lupa di save. Kenapa? Ini udah cikal bakal program Anda nanti, tinggal sedikit sentuhan
Pro AI jadi. Nah, sabar, kok itu nanti urusan pribadi masing-masing lah. Dah, tinggal Anda simpan. Ini judulnya apa? Iya, pulang aja nggak apa-apa. Ini apa? Login ya? Wireframe, login. Wire file, save ya, login tambah. Login txt aja, nggak usah .html, nanti udah berubah Anda. Ya, buat aja di depan, oke? Jadi, satu, login. Kita akan buat apa? Menu utama. Copy lagi. Masukkan lagi. Ambil dari sini lagi, kan menu utama kan? Copy aja menu utamanya, desain utamanya ini, nggak ada masalah. Oke, sampai kandas. Oke, kopikan. Masukkan barangnya di sini. Gas. Baru dia normalkan si kontut bau ini. Oke, kita tunggu dulu. Usahakan Anda lakukan dengan lakukan analisa ulang. Ini terus terang ya, ini udah jadi. Nah, produk Anda separuh udah jadi. Tinggal ngedesainnya ke database-nya saja. Ya, nama merapi-rapikan nggak lagi lah saya, Anda lah. Makanya gunanya tadi, ajari saya bro. Nah, itu dia. Kau tinggal masukkan nanti nih. Ini aplikasi perdana saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini database saya, ini config saya. Udah. Mana kau? Pulang aja. Oke. Masalah kan ada, namun tidak ini dia dia merapikan, kita yang dirapikannya. Udah. Nah, begitu juga desain input ya, desain file ya, begitu. Yang penting desain input sama desain output. Senyumlah Anda. Nah, ini contoh ya. Udah jadi kan? Ini masih jelek ya, memang masih jelek. Oke, kita rapikan. Nah, ini kayak gini kan? Ini kan menu utama. Boleh kita Pak, oke. Rapikan lebih profesional dan user friendly. Kira-kira agak ragu rasamu kan? Ini contohnya, masa kayak gini sih? Ragu kan? Rapikan lebih profesional dan user friendly. Oke, kita copy. Cantik kan? Udah. Cantik kan? Nah, ini. Ini masih interface ya. Oke, dah. Jadi barangnya. Apalagi? Nah, desain input, ini transaksi penjualan. Oke, sebelum kita iniin, kita kopikan ya. Nah, ini. Jadi setiap bagian ini Anda buat di dalam bawahnya. Udah. Jadi desain output buat desain output,
desain file ya, buat dalam bentuk desain file. Ini ya, desain file itu apa Pak? Dia minta ini. Desain ini masih UML ya. Yang ini kan bisa deskripsikan. Nah, jadi barangnya. Simpan. Nah, itu nanti yang kau kawinkan. Nah, kau udah jadi semua, kau susun, database sudah kau bilang, ini kok ya, kan kayak tadi kan di sini saya bilang. Ada ini kata kuncinya. Nah ini. Nah ini nih. Ya. Anda sudah memahami, bisa lanjutkan, oke bukan? Yang ini. Nih. Saya tidak paham bro. Masukkan file. Kan ada tahapan-tahapannya tadi. Oh saya punya file ini. Bagaimana saya harus lakukan? Kan ada urutannya. Ya kau belajarlah. Kalau error bro, tunjukkan errornya. Perbaiki lagi. Nggak segampang itu kau buat program besok langsung jadi. Tidak. Butuh tahapan. Ini makanya saya bilang tadi apa? Saya tidak paham bro. Saya mau membuat aplikasi, bantu saya secara bertahap dalam membuat kau paham. Nah, bla 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 bla. Itu kalau ibarat itu kau tinggal masukkan aja. Kayak tadi kan, masukkan database-nya di atas, masukkan di tabel, ada. Dia akan bangun sendiri. Tapi ikuti langkah-langkah yang dibuatnya. Gunakan yang ini. Nah ini thinking. Tadi saya karena kita mau cepat. Nah ini udah 45 ya. Udah copy paste, selesai hidupmu. Jadi buat program itu enggak serumit yang kau pikirkan. Tapi kalau nggak pakai pemahaman, nggak kuat logika dan algoritma, pening juga. Tapi kan sudah ada interface-nya. Oh habis login ini udah berhasil login bro. Nah, udah akses, oke. Kita kemana ya? Oh menu utama. Oh saya udah punya file menu utama bro. Ini harus dikonfigurasi. Bagaimana? Kok error? Nah, perbaikilah. Oh, ini itu sampai selesai. Makanya saya bilang, programmer yang middle ke bawah itu akan selesai. Tapi programmer yang memahami logika dan algoritma, insya Allah aman-aman aja. Oke, ya.